Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bikin deg-deg-degan buat banyak orang. Belajar nyetir mobil untuk pertama kalinya. Rasanya seperti pertama kali saya naik panggung. Bedanya bukan malu di depan ribuan orang, tapi kamu yang kendalikan kotak besi besar yang melaju. Mungkin 20-30 km per jam. Menegangkan. Tapi jangan khawatir. Saya punya beberapa tips jitu untuk membantu kamu tetap tenang dan percaya diri di balik kemudi. Kita semua pernah merasakannya. Perasaan saat pertama kali memegang kemudi, lutut lemas, tangan gemetar. Oke, mungkin tidak sampai muntah, tapi kamu ngertilah. Menakutkan. Tapi tidak harus jadi bencana. Ikuti terus video ini, karena kita akan membahas tips ini dengan santai dan mudah. Kamu akan segera melaju di jalan, merasa seperti Lewis Hamilton. Ya, mungkin bukan Hamilton, tapi pasti lebih percaya diri daripada merpati yang mencoba menyeberang jalan di London. Oke, pertama, mari kita bicara tentang lokasi. Lokasi. Kamu pasti nggak mau belajar nyetir di tengah kemacetan Jakarta kan? Seperti saya mencoba karaoke di Bajaj. Kacau banget. Carilah tempat yang tenang dan nyaman. Anggap saja seperti mencari secangkir teh yang sempurna. Kamu butuh suasana yang tepat untuk benar-benar menikmati pengalamannya. Ini bisa berupa lingkungan yang tenang dengan jalanan lebar atau bahkan tempat parkir kosong di hari Minggu pagi. Intinya, kamu ingin merasa nyaman dengan mobil tanpa tekanan tambahan dari sejuta hal yang terjadi di sekitarmu. Percayalah, sarafmu akan berterima kasih. Semuanya tentang langkah kecil seperti ketika saya mencoba mengajari anjing saya bermain piano. Kita mulai dari yang kecil, dan lihat dia sekarang. Oke, dia masih payah, tapi kamu paham maksudnya. Oke, jadi kamu di dalam mobil, dan kamu mulai merasa gugup. Telapak tanganmu berkeringat, jantungmu berdebar kencang, dan kamu yakin sudah lupa semua yang dikatakan instruktur. Kita semua pernah mengalaminya. Tapi sebelum kamu lompat keluar dan kabur, coba ini, tarik napas dalam-dalam. Serius, ini berhasil. Saat kita stres, napas kita menjadi pendek dan tidak teratur, yang membuat segalanya terasa 10 kali lebih buruk. Jadi tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi ini beberapa kali dan rasakan bahumu mulai rileks. Kamu pasti bisa. Seperti saat saya harus bernyanyi dengan Adele. Tarik napas dalam-dalam, sedikit air putih, dan kita siap. Nah, ini mungkin terdengar agak aneh, tapi dengarkan. Sebelum kamu berpikir untuk menjalankan mobil, luangkan waktu untuk mengenal mobilnya. Saya tidak berbicara tentang mengobrol dengan setir, walaupun tidak masalah jika itu gayamu. Maksud saya, biasakan diri dengan kontrolnya. Atur kaca spion, cari tahu di mana lampu sein dan wiper, dan yang terpenting, temukan klakson sebelum kamu benar-benar membutuhkannya. Semakin nyaman kamu dengan mobil, semakin berkurang rasa takutnya. Seperti ketika mempersiapkan tamu di acara. Saya suka melakukan riset, mengenal mereka sedikit sebelumnya. Itu membuat seluruh mobil lebih lancar. Sekarang, mari kita bicara tentang orang di kursi penumpang, instruktur mengemudimu. Ini penting. Memilih instruktur yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Kamu tidak ingin seseorang yang akan meneriakimu untuk setiap kesalahan kecil, atau membuatmu merasa seperti kembali ke sekolah. Kamu ingin seseorang yang sabar, suportif, dan mungkin bahkan sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Seseorang yang pada dasarnya seperti secangkir teh hangat di hari hujan. Percayalah, memiliki instruktur yang baik dapat membuat proses belajar jauh lebih menyenangkan. Seperti memiliki Harry Styles di kursi penumpang. Kecuali alih-alih bernyanyi bersama musiknya, dia memberimu tips mengemudi. Ya, bolehlah bermimpi kan? Belajar mengemudi bisa terasa berat, seperti mencoba memahami bahasa gaul Inggris setelah terlalu banyak minum bir. Dari mana kamu harus mulai? Kuncinya adalah membaginya menjadi tujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jangan berharap menjadi pembalap Formula 1 di hari pertama. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, seperti menguasai seni menghidupkan dan mematikan mobil dengan mulus. Setelah kamu menguasainya, lanjutkan ke sesuatu yang sedikit lebih menantang, seperti melewati bundaran tanpa keringat dingin. Rayakan kemenangan kecil itu, sekecil apapun tampaknya. Ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu pula pengemudi yang percaya diri.
Jadi, itulah tips terbaik saya untuk menaklukkan rasa takut mengemudi dan menjadi pengemudi yang percaya diri. Ingat, semua orang merasa gugup saat belajar mengemudi. Ini seperti pertama kali saya mencoba membuat souffle, benar-benar bencana. Tetapi dengan latihan, kesabaran dan banyak tarik napas dalam-dalam, kamu akan berhasil. Jangan takut membuat kesalahan, karena begitulah cara kita belajar dan meningkatkan diri. Dan ingat, yang terpenting adalah tetap aman. Jangan takut untuk menepi dan istirahat jika kamu merasa kewalahan. Dengan tips ini, kamu akan segera menjadi pengemudi yang percaya diri. Semoga berhasil dan hati-hati di jalan.